Pernah nggak sih kamu ikut gotong royong bukan karena pengen, tapi karena takut dicap nggak sosial? Datang ke kerja bakti dengan senyum tipis, sambil dalam hati mikir, sebenarnya gue capek, tapi ya udahlah. Anehnya, di satu sisi kita bangga dengan budaya gotong royong, katanya ciri bangsa, warisan leluhur, nilai luhur. Tapi di sisi lain, kita juga sering merasa tertekan olehnya. Gotong royong jadi semacam standar moral tak tertulis. I said equals baik, nggak ikut, patut dicurigai. Padahal hidup modern makin ribet, jam kerja padat, energi habis di jalan, mental udah keburu lelah. Lalu muncul pertanyaan yang jarang diucapkan keras-keras. Apakah gotong royong masih soal ketulusan? Atau sudah berubah jadi kewajiban sosial yang bikin sungkan? Di titik ini, individualisme mulai masuk sebagai tersangka. Dituduh bikin orang cuek, egois, dan antisosial. Tapi benarkah individualisme selalu jahat? Atau justru ia lahir sebagai reaksi dari solidaritas yang terlalu memaksa? Pembahasan ini bukan mau membubarkan gotong royong, tapi mengajaknya ngobrol ulang, pelan-pelan, kritis, dan jujur. Karena mungkin masalahnya bukan pada kebersamaan, tapi pada cara kita memaknainya. Gotong royong itu unik. Dia bukan cuma aktivitas sosial, tapi sudah naik level jadi simbol moral. Ikut gotong royong berarti orang baik. Tidak, minimal dicap kurang peka, maksimal jadi bahan gosip ibu-ibu. Padahal, jarang sekali kita bertanya, kenapa nilai ini dianggap otomatis benar? Seolah begitu mendengar kata gotong royong, logika langsung libur, kritik cuti panjang di ruang sosial kita. Gotong royong sering diposisikan sebagai kebaikan yang taken for granted. Ia diwariskan sebagai dogma kultural, dari sekolah, upacara, sampai caption hari kemerdekaan. Narasinya selalu rapi, kebersamaan, solidaritas, persatuan. Tapi seperti semua simbol yang terlalu sering dipuji, gotong royong pelen-pelen jadi kebal dari pertanyaan. Mengkritiknya terasa seperti dosa sosial, mirip menolak salaman saat lebaran. Secara teknis boleh, tapi konsekuensinya panjang. Masalahnya muncul ketika nilai luhur ini bertemu dengan pengalaman personal yang tidak selalu ideal. Misalnya, seseorang ikut kerja bakti bukan karena peduli, tapi karena takut dicap antisosial. Senyumnya ada, tapi hatinya sambil mengeluh, sebenarnya gue pengen rebahan. Di titik ini, gotong royong tidak lagi murni sebagai solidaritas, tapi berubah jadi ritual kepatuhan sosial. Bukan soal ingin membantu, melainkan takut berbeda. Disinilah konflik awalnya, antara nilai kolektif dan perasaan individual. Budaya mengajarkan bahwa kebersamaan itu luhur, sementara pengalaman personal berkata bahwa manusia juga punya batas tenaga, waktu, dan emosi. Tapi ruang untuk mengakui batas ini seringkali sempit. Kita diajarkan untuk berpartisipasi, bukan untuk bernegosiasi. Akibatnya, kehadiran fisik sering lebih penting daripada kejujuran batin yang menarik. Gotong royong jarang dibahas sebagai pilihan moral. Ia lebih sering hadir sebagai kewajiban tak tertulis. Tidak ada kontrak, tapi semua paham aturannya. Tidak ada sanksi resmi, tapi hukuman sosialnya nyata. Tatapan sinis, bisik-bisik, label nggak mau hidup bermasyarakat. Jadi meskipun niat awalnya mulia, praktiknya kadang melahirkan kepatuhan yang dipoles dengan senyum. Bukan berarti gotong royong itu salah. Justru karena nilainya penting, ia perlu dikritisi. Tanpa kritik, nilai luhur bisa berubah jadi tekanan normatif. Solidaritas yang seharusnya menguatkan malah berpotensi melelahkan. Kita lupa bahwa makna moral sebuah tindakan bukan hanya di hasilnya, tapi juga di kesadaran subjek yang melakukannya. Membantu karena ingin dan membantu karena terpaksa, secara sosial mungkin terlihat sama, tapi secara etis, joroknya aja. Bab ini bukan ajakan untuk jadi individualis mendadak atau anti kerja bakti. Ini hanya undangan kecil untuk bertanya, apakah kita masih memberi ruang bagi kejujuran personal di tengah tuntutan kolektif? Karena mungkin masalah gotong royong hari ini bukan karena orang makin egois, tapi karena kita terlalu jarang membicarakan batas antara ketulusan dan keterpaksaan. Kalau gotong royong tadi kita lihat dari pengalaman personal, sekarang kita naik level dikit. Bukan ke lantai 3 balai desa, tapi ke dunia teori sosial. Di sini muncul satu nama penting, Emil Durkheim. Tenang,
Ini bukan bahasan filsafat yang bikin dahi berkerut. Kita tetap santai, kopi tetap panas. Durkheim punya konsep yang namanya solidaritas mekanik. Intinya sederhana. Masyarakat tradisional itu hidup karena kesamaan. Kesamaan nilai, kesamaan ritme hidup, kesamaan cara berpikir. Semua kurang lebih ngalamin hal yang sama. Jam hidupnya mirip, masalahnya serupa. Nah, dari kesamaan inilah solidaritas tumbuh. Bukan karena diskusi panjang soal empati, tapi karena ya kita sama-sama di posisi itu. Di konteks ini, gotong royong bukan sekadar pilihan personal seperti milih mau ngopi atau ngeteh. Ia bekerja sebagai mekanisme sosial, alat supaya masyarakat tetap jalan dan stabil. Rama Robert dibantu, panen, dikeroyokin bareng, hajatan, semua turun tangan. Bukan karena setiap orang duduk merenung soal makna altruism, tapi karena sistem sosialnya memang mengharuskan begitu. Kalau enggak, ya kacau. Makanya, dalam solidaritas mekanik, pertanyaannya bukan gue mau atau enggak, tapi masa iya, gue enggak ikut. Gotong royong di sini mirip gravity, enggak kelihatan, tapi semua ketarik. Ia bukan hasil keputusan individual, melainkan konsekuensi hidup bersama. Jadi wajar kalau di masyarakat seperti ini, menolak gotong royong terasa aneh, bahkan mengganggu tatanan. Durkheim juga bilang, di masyarakat dengan solidaritas mekanik, moral itu kolektif. Artinya, ukuran baik buruk bukan ditentukan oleh suara hati individu, tapi oleh norma bersama. Kalau komunitas bilang itu baik, ya baik. Kalau komunitas mengernyit, siap-siap merasa bersalah. Gotong royong lalu menjadi semacam ritual moral, bukan hanya kerja fisik, tapi penegasan bahwa gue bagian dari kalian. Masalah mulai muncul ketika struktur ini dibawa ke dunia yang sudah berubah. Ritme hidup nggak lagi seragam. Ada yang kerja shift malam, ada yang WFH tapi capek mental, ada yang energinya habis di perjalanan, tapi mekanisme sosialnya masih menuntut keseragaman. Gotong royong tetap diperlakukan seolah semua orang punya kondisi yang sama. Disinilah gesekannya terasa penting untuk dipahami. Melihat gotong royong sebagai mekanisme sosial bukan berarti merendahkannya. Justru sebaliknya, ini bikin kita sadar bahwa gotong royong bukan sekadar soal niat baik individu, tapi bagian dari sistem yang lebih besar. Ia menjaga keteraturan, menciptakan rasa aman, dan membuat masyarakat bisa bertahan lama. Tapi, sekaligus, ia punya daya tekan, karena sistem selalu menuntut kepatuhan. Bab ini mengajak kita pelan-pelan sadar, kalau gotong royong bekerja sebagai mesin sosial, maka wajar kalau ia terasa memaksa. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi apakah mekanisme lama ini masih cocok dengan manusia yang ritme hidupnya sudah jauh lebih beragam? Dan dari sini, diskusi mulai jadi semakin menarik. Komunitas itu ibarat grup WhatsApp keluarga besar. Di satu sisi, dia bikin kita ngerasa punya tempat pulang. Di sisi lain, salah kirim stiker aja bisa jadi bahan pembahasan sebulan. Nah, di titik inilah kita mulai paham. Komunitas bukan cuma ruang kebersamaan, tapi juga mesin pengatur perilaku. Dalam kehidupan sosial, komunitas punya fungsi mulia, menjaga harmoni, supaya hidup bareng gak chaos. Dibentuklah seperangkat norma yang sering kita kenal lewat kata-kata sakral seperti wajar, pantas, dan seharusnya. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Mereka bekerja seperti rambu lalu lintas moral. Nggak kelihatan polisinya, tapi semua otomatis ngerem. Masalahnya, norma ini jarang hadir sebagai ajakan dialog. Lebih sering ia muncul sebagai vonis halus. Wajar kok ikut gotong royong, masa nggak bantu, kan pantasnya begitu. Sebagai warga, seharusnya sadar diri. Kalimat-kalimat ini tidak memukul, tapi menekan. Tidak melarang secara eksplisit, tapi membuat pilihan lain terasa salah. Disinilah komunitas berperan sebagai pengontrol moral, bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa malu. Dalam kacamata humaniora, ini disebut tekanan normatif. Individu diarahkan untuk menyesuaikan diri demi stabilitas sosial. Tujuannya jelas, harmoni, tapi harga yang dibayar seringkali adalah otonomi personal. Individu belajar membaca situasi, menimbang reaksi sosial, lalu menyesuaikan perilakunya, bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena ingin aman. Dan aman di sini berarti tidak menyimpang. Yang menarik, norma wajar dan pantas itu lentur tapi absolut. Lentur karena bisa beda di tiap komunitas. Absolut, karena jarang boleh dibantah. Begitu seseorang bertanya,
Emang kenapa harus begitu? Suasana langsung berubah. Diskusi mendadak sunyi, karena mempertanyakan norma sering dianggap sama dengan mempertanyakan komunitas itu sendiri. Kritik dibaca sebagai ancaman, bukan kontribusi. Disinilah paradoksnya. Komunitas menjaga harmoni dengan cara membatasi perbedaan. Semakin rapi sebuah tatanan sosial, semakin sempit ruang untuk menjadi agak beda. Padahal manusia bukan makhluk seragam. Kita punya kondisi, kapasitas, dan preferensi yang beragam. Tapi norma sosial sering bekerja dengan asumsi kesamaan. Seolah semua orang punya energi, waktu, dan situasi hidup yang sama. Spoiler, jelas tidak. Ini bukan tuduhan bahwa komunitas itu jahat. Justru tanpa komunitas, hidup sosial bisa runtuh. Yang perlu disadari adalah fungsi ganda komunitas. Ia menghangatkan sekaligus menekan. Ia melendanji, tapi juga mengarahkan. Maka pertanyaannya bukan perlu atau tidak komunitas, melainkan sejauh mana komunitas memberi ruang bagi individu untuk jujur pada dirinya sendiri. Bab ini mengajak kita sadar bahwa kebaikan sosial tidak selalu netral. Kadang ia dibungkus norma, dijaga tradisi, dan dipertahankan demi harmoni. Tapi jika harmoni hanya tercapai dengan mengorbankan kejujuran personal, mungkin yang kita jaga bukan kebersamaan, melainkan ketertiban semu. Dan dari sini, kita mulai paham kenapa sebagian orang pelen-pelen memilih menjauh. Bukan karena tak peduli, tapi karena lelah ditekan oleh kata seharusnya. Ada satu kalimat sakti yang sering jadi alasan utama orang ikut gotong royong. Ya udah ikut aja, daripada jadi omongan. Kalimat ini sederhana, tapi filosofis. Di dalamnya ada rasa sungkan, takut dikucilkan, dan sedikit kelelahan batin yang dipendam rapi. Kalau gotong royong itu film, rasa sungkan adalah soundtracknya, gak kelihatan, tapi selalu ada. Rasa sungkan ini bekerja halus, bukan ancaman langsung, bukan paksaan fisik. Ia hadir sebagai kewajiban emosional. Kita merasa tidak enak untuk menolak, bahkan sebelum banner-banner ditanya. Padahal, rasa tidak enak ini bukan datang dari nurani moral, melainkan dari bayangan reaksi sosial, dari kemungkinan tatapan, bisikan, dan label-label kecil yang pelan-pelan bisa menjauhkan kita dari komunitas. Dalam konteks humaniora, ini menarik. Solidaritas yang idealnya lahir dari empati, perlahan berubah jadi mekanisme kepatuhan afektif. Kita patuh bukan karena yakin, tapi karena takut. Takut dianggap egois, takut dibelong gak mau hidup bermasyarakat, takut dijauhkan secara sosial. Dan jujur saja, manusia punya alergi bawaan terhadap pengucilan. Ketakutan dikucilkan ini bukan paranoia. Dalam masyarakat komunal, pengucilan itu nyata. Bukan diusir secara resmi, tapi dipinggirkan pelan-pelan. Tidak diajak ngobrol, tidak dilibatkan, tidak dianggap. Hukuman sosial tanpa surat keputusan. Dan karena manusia itu makhluk relasional, ancaman kehilangan relasi seringkali lebih menakutkan daripada capek fisik kerja bakti. Masalahnya, ketika gotong royong dijalani dengan motif takut, maknanya bergeser. Solidaritas tidak lagi menjadi ekspresi kepedulian, tapi strategi bertahan sosial. Kita ikut supaya tetap diterima, supaya tetap aman, supaya tidak berbeda. Di titik ini, gotong royong berhenti jadi ruang kebersamaan, dan berubah jadi panggung kepatuhan. Semua hadir, semua terlihat kompak. Tapi banyak yang sebenarnya ingin pulang cepat. Yang ironis, tekanan ini sering disangkal, karena mengakui bahwa gotong royong bisa membebani terdengar seperti menodai nilai luhur. Maka, keluhan disimpan, lelah dipendam, senyum dipasang, dan tradisi tetap berjalan, tapi dengan energi yang makin tipis. Ini bukan krisis moral, tapi kelelahan sosial burnout versi komunal. Bab ini bukan ingin membongkar gotong royong sebagai budaya buruk. Justru sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa ketika solidaritas dijalankan lewat rasa sungkan dan ketakutan, ia kehilangan daya etisnya. Membantu karena takut bukanlah kebajikan, melainkan kompromi. Dan komunitas yang sehat seharusnya mampu membedakan mana partisipasi yang tulus, dan mana yang lahir dari keterpaksaan emosional. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus mempertahankan solidaritas yang terlihat rapi tapi rapuh di dalam, atau mulai berani mengakui bahwa gotong royong juga punya sisi gelap, bukan untuk dihapus, tapi untuk diperbaiki. Karena nilai yang benar-benar kuat tidak takut dikritik, apalagi oleh orang-orang yang justru masih peduli.
Begitu dengar kata individualisme, reaksi banyak orang biasanya langsung defensif. Nadanya berubah, alis terangkat, lalu keluar kalimat sakti. Sekarang orang-orang makin egois. Padahal, tidak semua individualisme lahir dari sifat cuek atau narsistik. Kadang, ia muncul justru dari kelelahan sosial. Lelah ditekan, lelah dituntut, lelah merasa bersalah hanya karena ingin punya batas. Individualisme dalam konteks ini bisa dibaca sebagai perlawanan halus. Bukan demonstrasi, bukan teriak-teriak soal kebebasan, lebih ke penarikan diri pelan-pelan. Mulai jarang hadir, mulai memilih diam, mulai berkata enggak dulu meski dengan suara kecil. Ini bukan pemberontakan terbuka, tapi bentuk menjaga diri di tengah tekanan kolektif yang terus meminta partisipasi tanpa banyak tanya. Dari sudut pandang humaniora, individualisme modern seringkali adalah strategi otonomi. Manusia ingin tetap menjadi subjek atas hidupnya sendiri, bukan sekadar roda kecil dalam mesin sosial. Hak memilih dan hak menolak menjadi penting, bukan karena ingin memutus relasi, tapi karena ingin memastikan bahwa relasi itu tidak menghapus diri. Karena jujur saja, terus hadir tanpa kehendak hanya melahirkan tubuh yang datang, tapi jiwa yang absen. Menariknya, banyak orang yang dituduh individualis sebenarnya masih peduli. Mereka masih punya empati, masih mau membantu, tapi dengan syarat. Tidak dipaksa. Mereka ingin memilih kapan terlibat, sejauh mana, dan dalam bentuk apa. Ini bukan egoisme, tapi negosiasi ulang atas batas personal, sesuatu yang dulu jarang diakui. Karena dalam budaya kolektif, batas sering dianggap pengkhianatan. Di sini, individualisme menjadi bahasa baru untuk mengatakan, gue ada, tapi gue juga manusia. Ada kebutuhan akan ruang privat, waktu sendiri, dan jarak emosional yang sehat. Dalam masyarakat yang lama terbiasa dengan keseragaman, tuntutan ini terasa asing, maka tak heran jika individualisme sering dicurigai. Padahal, kecurigaan ini justru menandakan ketegangan antara sistem sosial lama dan pengalaman hidup yang berubah. Tentu, individualisme juga punya risikonya. Jika ditarik terlalu jauh, ia bisa melahirkan isolasi. Tapi bab ini tidak sedang merayakan ekstrem itu. Yang ingin ditegaskan adalah, dalam banyak kasus, individualisme bukan penyebab rusaknya solidaritas, melainkan gejala dari solidaritas yang tidak memberi ruang bernapas. Ia muncul ketika kebersamaan terlalu padat, terlalu menuntut, terlalu mengabaikan keragaman kondisi manusia. Maka pertanyaannya bukan individualisme baik atau buruk, melainkan apa yang sedang dilawan oleh individualisme itu sendiri. Jika semakin banyak orang memilih jarak, mungkin yang perlu dikoreksi bukan manusianya, tapi cara kita memahami kebersamaan. Karena solidaritas yang sehat tidak memusuhi otonomi. Justru ia tumbuh dari individu-individu yang hadir dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Bab ini mengajak kita melihat individualisme dengan kacamata yang lebih empatik, bukan sebagai musuh gotong royong, tapi sebagai sinyal sosial. Sebuah bisikan kolektif yang berkata, kami ingin terlibat, tapi juga ingin tetap utuh sebagai diri sendiri. Sejak dulu, manusia itu bukan makhluk solo rank. Kita lahir dari relasi, tumbuh karena orang lain, dan suka atau tidak, butuh pengakuan sosial. Makanya, hidup dalam kebersamaan sering terasa hangat. Ada rasa aman ketika tahu kita bagian dari kita. Kalau capek, ada yang bantu. Kalau susah, ada yang nengok. Kalau jatuh, minimal ada yang bilang, sabar ya. Walau kadang sambil kepo juga, dalam kerangka ini, manusia adalah makhluk relasional. Identitas kita dibentuk lewat hubungan, keluarga, tetangga, komunitas. Kita tahu siapa diri kita karena orang lain mengenali kita. Kebersamaan memberi keamanan emosional, rasa diterima, diakui dan tidak sendirian. Dan jujur saja, di dunia yang makin individual dan kompetitif, rasa aman seperti ini mahal harganya. Gotong royong lalu berfungsi sebagai perekat. Ia bukan cuma kerja bareng, tapi sinyal sosial. Kamu bukan sendirian. Dalam masyarakat kolektif, kebersamaan sering menjadi benteng dari ketidakpastian hidup. Masalahnya, benteng ini kadang terlalu rapat. Demi menjaga keutuhan kita, individu diminta menyesuaikan diri. Dan penyesuaian ini punya biaya. Harga yang sering dibayar adalah hilangnya suara personal. Demi harmoni, pendapat dipendam. Demi kebersamaan, perasaan disimpan. Demi aman,
Kejujuran dikompromikan. Kalimat seperti "ya udah, ikut aja" atau "nggak enak kalau nolak" jadi soundtrack harian. Bukan karena setuju, tapi karena ingin tetap diterima. Dalam masyarakat kolektif, ego sering dianggap ancaman, maka ia dipinggirkan, dikecilkan, atau disamarkan. Padahal tidak semua ego itu buruk. Ada ego yang sehat, yang sekadar ingin didengar, ingin diakui, ingin punya ruang. Tapi ketika kebersamaan menuntut keseragaman, ego seperti ini ikut tertekan. Individu hadir secara fisik, tapi absen secara batin. Ironisnya, keamanan emosional yang dijanjikan kebersamaan bisa berubah jadi ketergantungan emosional. Kita takut berbeda karena takut kehilangan relasi. Takut bicara karena takut merusak harmoni. Akhirnya, harmoni dijaga bukan lewat kejujuran, tapi lewat keheningan. Rapi di luar, gaduh di dalam. Bab ini tidak sedang menuduh manusia kolektif sebagai kesalahan. Justru sebaliknya, ia mengingatkan bahwa hidup bersama itu kebutuhan dasar manusia. Tapi kebutuhan ini harus dibaca ulang. Kebersamaan yang sehat seharusnya memberi rasa aman tanpa mematikan suara personal. Karena komunitas yang kuat bukan yang semua anggotanya sama, tapi yang mampu menampung perbedaan tanpa panik. Pertanyaannya kini, apakah kita benar-benar utuh jika aku terus-menerus dikecilkan? Atau justru kebersamaan akan lebih jujur jika tiap individu diberi ruang untuk bicara, bahkan ketika suaranya tidak selalu sejalan? Bab ini mengajak kita menyadari bahwa keamanan emosional itu penting, tapi tidak seharusnya dibayar dengan hilangnya diri sendiri. Di titik tertentu, sebagian orang mulai berkata dalam hati, "Kayaknya gue pengen hidup dengan cara gue sendiri." Bukan karena benci orang lain, tapi karena capek terlalu sering menyesuaikan diri. Dari sinilah gagasan manusia otonom muncul. Manusia yang ingin berdiri sebagai aku, bukan sekadar bagian dari kita. Dan di baliknya, ada satu aliran pemikiran yang cukup berisik, tapi jujur. IKS is saya ALIS me. IKS is saya me. Versi ringkasnya bilang begini, manusia itu bebas memilih. Dan karena bebas, dia juga bertanggung jawab atas pilihannya. Sartre bahkan agak ekstrem, katanya, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kita tidak bisa bersembunyi di balik tradisi, norma, atau kata orang. Mau ikut atau menolak, hadir atau absen, semua itu pilihan. Dan pilihan itu membentuk makna hidup kita. Berat, iya, tapi juga jujur. Dalam kerangka ini, makna hidup tidak datang dari luar, tapi dibangun secara personal. Bukan diwariskan, bukan ditentukan komunitas. Manusia otonom bertanya, apa yang benar-benar gue yakini? Bukan apa yang seharusnya, tapi apa yang gue pilih. Disinilah kebebasan terasa membebaskan sekaligus menakutkan. Karena ketika semua pilihan ada di tangan kita, tidak ada lagi kambing hitam, namun kebebasan punya harga. Salah satunya, kesepian. Ketika seseorang mulai hidup berdasarkan pilihannya sendiri, ia seringkali keluar dari barisan. Tidak selalu ditolak, tapi tidak lagi sepenuhnya dipahami. Pilihan yang berbeda menciptakan jarak, dan jarak ini bisa berubah jadi keterasingan. Perasaan menjadi orang asing di tengah keramaian. Sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Eksistensialisme tidak menyangkal ini. Justru ia jujur soal konsekuensinya. Menjadi diri sendiri itu tidak selalu hangat. Kadang dingin, kadang tapi kesunyian ini dianggap lebih otentik daripada kebersamaan yang dibangun dari kepura-puraan. Lebih baik sendiri tapi jujur daripada ramai tapi kehilangan diri. Begitu kira-kira logikanya. Masalahnya, tidak semua orang siap dengan kesepian semacam ini. Karena manusia tetap makhluk relasional, kita butuh orang lain untuk merasa berarti. Maka manusia otonom hidup dalam ketegangan terus-menerus antara kebebasan dan kebutuhan akan relasi. Ingin mandiri, tapi juga ingin dimengerti. Ingin memilih sendiri, tapi juga ingin diterima. Bab ini tidak mengglorifikasi manusia otonom sebagai pahlawan sunyi. Ia hanya menunjukkan sisi lain dari kebebasan, bahwa hidup sebagai aku memang memberi ruang bernapas, tapi juga menuntut keberanian untuk menanggung sepi. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan lebih enak hidup sebagai kita atau aku, melainkan sejauh mana kita siap menanggung konsekuensi dari pilihan hidup kita sendiri. Setelah muter-muter dari gotong royong, norma sosial, individualisme, sampai eksistensialisme,
kita akhirnya tiba di satu pertanyaan pamungkas. Emangnya nggak ada jalan tengah? Masa iya hidup harus pilih salah satu? Jadi manusia kolektif yang capek menyesuaikan diri? Atau manusia otonom yang bebas tapi sepi? Tenang, hidup bukan ujian pilihan ganda, lebih sering esai. Di titik inilah muncul gagasan tentang solidaritas berbasis kesadaran. Bukan solidaritas karena takut omongan, bukan karena seharusnya, tapi karena memang ingin. Gotong royong yang lahir dari kesadaran ini tidak membutuhkan pengawasan moral berlebihan. Ia bekerja lewat empati, bukan tekanan, lewat kesediaan, bukan kewajiban emosional. Solidaritas sukarela mengakui satu hal penting. Manusia itu berbeda-beda, energinya beda, waktunya beda, kapasitas emosionalnya juga beda. Maka partisipasi tidak lagi seragam. Ada yang hadir penuh, ada yang bantu sebisanya, ada yang tidak bisa ikut tapi tetap peduli. Dan semua itu sah. Di sini, gotong royong tidak diukur dari seberapa sering hadir, tapi dari kejujuran niat. Menariknya, ketika paksaan dilepas, keterlibatan justru bisa lebih bermakna. Orang yang datang karena ingin, biasanya hadir dengan energi yang utuh. Tidak pasang muka datar, tidak hitung menit. Solidaritas menjadi relasi antar manusia, bukan sekadar absensi sosial. Dan komunitas yang dibangun dari relasi semacam ini cenderung lebih tahan banting, karena anggotanya tidak datang dengan beban. Tentu, ini bukan utopia tanpa konflik. Hidup bersama selalu punya gesekan. Tapi bedanya, konflik tidak langsung dibungkam demi harmoni semu. Ada ruang dialog, ada negosiasi, ada pengakuan atas batas personal. Komunitas tidak lagi berperan sebagai pengontrol moral yang menekan, tapi sebagai ruang aman untuk menjadi manusia seutuhnya, lengkap dengan keterbatasannya. Sintesis ini juga menuntut kedewasaan kolektif. Masyarakat perlu belajar membedakan antara menolak dengan tidak peduli, antara menarik diri dengan memusuhi. Tidak semua ketidakhadiran adalah bentuk egoisme. Kadang itu hanya cara seseorang menjaga kewarasannya. Dan komunitas yang dewasa tidak panik menghadapi perbedaan semacam ini. Pada akhirnya, gotong royong tidak harus mati, dan individualisme tidak perlu dimusuhi. Keduanya bisa saling mengoreksi. Gotong royong mengingatkan kita bahwa hidup tidak bisa sendirian. Individualisme mengingatkan bahwa kebersamaan tidak boleh mematikan diri. Di antara keduanya, ada ruang bernama kesadaran, tempat manusia memilih untuk terlibat, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa bermakna. Bab ini menutup pembahasan dengan satu harapan sederhana. Mungkinkah kita membangun hidup bersama tanpa saling menekan? Jawabannya mungkin tidak sempurna, tapi jelas mungkin diupayakan. Karena solidaritas yang paling kuat bukan yang paling ramai, melainkan yang paling jujur. Pembahasan ini mengajak kita melihat gotong royong dari sisi yang jarang dibahas. Bukan cuma sebagai nilai luhur, tapi juga sebagai mekanisme sosial yang kadang menekan. Kita ngobrol soal solidaritas mekanik ala Durkheim, norma wajar pantas seharusnya, rasa sungkan, sampai individualisme sebagai reaksi halus untuk bertahan hidup secara mental. Ujungnya, kita sampai pada satu titik temu. Solidaritas yang sehat itu lahir dari kesadaran, bukan dari rasa takut atau kewajiban emosional. Gotong royong itu penting, tapi tidak sakral sampai kebal kritik. Individualisme bukan musuh kebersamaan, melainkan alarm bahwa manusia butuh ruang. Hidup bersama idealnya tidak memaksa semua orang sama, tapi memberi ruang agar tiap individu bisa terlibat dengan jujur. Karena kebersamaan tanpa kesadaran cuma rame di luar, capek di dalam. Kalau kamu suka bahasan humaniora sosial yang santai, tapi mikir, channel ini cocok buat nemenin kamu mikir sambil rebahan, tenang, mikirnya ringan, bukan yang bikin existential crisis jam 2 pagi sambil nanya aku ini siapa ke tembok. Jangan lupa follow, karena di sini kita nggak sok paling benar, tapi sok penasaran bareng-bareng.